Selamat datang Bapak Ibu, dosen dan rekan-rekan sekalian. Saat ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang proyek perwarupa kami. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nathan dan Mata Ariel Laksana. Lalu ada teman kami Andrew Irsya Syafiq, lalu Rehat Michael Tandra dan Muhammad Aditya Nurrahman. Nah, seperti yang tertera di layar, proyek yang kami kembangkan ini berjudul Smart IoT Locker, sebuah solusi penyimpanan paket cerdas. Perwarupa ini kami bangun untuk mendemonstrasikan bagaimana interaksi fisik antara kurir dan perangkat dapat berjalan secara mandiri, serta mengamankan jalannya penerimaan barang tanpa melibatkan campur tangan pemiliknya secara langsung di lokasi kejadian. Pernahkah Anda memesan paket secara online? Sebagai mahasiswa, tentu saja kita sering memesan paket secara online. Namun, pernahkah paket Anda datang saat Anda sedang tidak berada di kos? Mungkin ada satpam yang menerima paket Anda. Namun, bagaimanakah dengan mahasiswa yang kosnya tidak memiliki satpam? Masalah itulah yang akan kami coba buatkan solusi. Kurir paket sering meletakkan paket online secara sembarangan ke dalam kos mahasiswa yang tidak memiliki fasilitas satpam secara 24 jam. Paket yang diletakkan itu secara sembarangan akan rawan dicuri, rusak karena terinjak, ataupun basah dari air hujan. Untuk membuat solusi yang dapat memecahkan masalah ini secara efektif, kami menggunakan teknik 5W1H. What? Paket online diletakkan sembarangan oleh kurir sehingga rawan dicuri, terinjak, ataupun basah dari hujan. Who? Mahasiswa akan mengalami kerugian secara material apabila terdapat kerusakan pada paket. Where? Kos yang tidak memiliki fasilitas satpam. When? Saat mahasiswa sedang tidak berada di dalam kos. Why? Tidak ada tempat penyimpanan paket yang disediakan untuk kurir. How? Kami menyediakan fasilitas penyimpanan paket untuk kurir yang tetap berfungsi saat mahasiswa sedang tidak berada di kos. Intinya, bagaimanakah cara kita merancang suatu tempat penyimpanan paket untuk kurir yang aman dari usaha pencurian, mudah untuk digunakan oleh kurir, dan masih berfungsi meskipun mahasiswa sedang tidak berada di kos. Sekarang kita masuk ke pembahasan alternatif solusi penyimpanan. Nah, landasan utama dari pemilihan desain ini adalah bahwa sistem konvensional saat ini nyatanya merugikan kedua belah pihak secara waktu, fokus, dan material. Pada matriks ini, kami membandingkan 4 model. 3 alternatif awalnya adalah locker luring berdaya rendah, Dropbox satu arah, dan locker mekanis menggunakan gembok. Dari keseluruhan perbandingan, desain perwarupa yang terpilih untuk dieksekusi adalah Smart IoT Locker. Jika kita melihat keunggulan dari desain yang terpilih ini, ia memiliki keunggulan maksimal pada aspek kemudahan kurir. Sistem ini juga sangat aman dari segi keamanan data atau akses, serta siap untuk dikembangkan dari segi skalabilitas sistem. Kami menyadari bahwa kelemahan sistem ini ada pada faktor ketergantungan daya kelistrikannya. Namun, keputusan akhir kami sangat bulat. Meskipun bergantung pada baterai, Smart IoT Locker menang pada keamanan yang lebih fleksibel dan pelacakan yang terintegrasi. Selanjutnya, mengenai komponen utama dari prototipe wadah paket kami, untuk struktur fisiknya kami memanfaatkan kardus karena materialnya yang kaku, ringan, tetapi juga ekonomis. Lalu untuk otak dari prototipe ini dikendalikan menggunakan microcontroller ESP32 yang ditenagai oleh sepasang baterai sebesar 7,4 volt. Lalu sebagai interface fisiknya, kami menggunakan keypad untuk menginput kata sandi secara manual. Lalu akan divisualisasikan melalui 3 lampu LED, di mana lampu kuning merupakan indikator sistem aktif, lampu biru untuk inputan yang benar, dan lampu merah menandakan kesalahan input. Lalu untuk wadah dikunci sendiri, kami menggunakan solenoid lock door yang nanti dapat membuka dan mengunci wadah paket, lalu didukung dengan sensor magnetik yang akan mendeteksi status bahwa pintunya tertutup atau terbuka. Lalu seluruh perangkat keras tadi akan terintegrasi langsung dengan website yang telah kami buat. Melalui web ini, pengguna dapat mengatur kata sandi, mengakses master key, serta membuka wadah paket secara virtual. Dan pada halaman ini juga, kami akan ditampilkan sebuah informasi secara real time mengenai riwayat kata sandi dan juga status keamanan pintu.
Oke, selanjutnya mari kita simulasikan skenario pengujian di lapangan. Diagram ini menunjukkan alur logika dari awal hingga akhir. Prosesnya dimulai dari kondisi siaga. Saat tidak ada kurir, pintu tertutup, LED menyala, dan sistem menunggu input. Ketika kurir tiba membawa paket, tahap pertama yang dilakukan adalah kurir mengetik PIN pada keyboard. Setelah angka dimasukkan, mikrokontroler ESP32 akan lanjut mencocokkan input dengan array memori sandi yang aktif. Jika sandi tersebut terverifikasi benar, komponen relay memicu solenoid. Saat itu juga pintu terbuka, dan LED biru menyala sebagai indikasi keberhasilan akses. Langkah puncaknya terjadi pada tahap akhir pengamatan. Setelah kurir menutup pintu kembali, sensor magnetic read switch akan langsung mendeteksi status tersebut. Deteksi ini memastikan loker terkunci kembali secara otomatis dan pada detik yang sama, sandi OTP tersebut dinyatakan hangus atau expired. Mekanisme ini mengunci siklus keamanan dari risiko pembobolan di masa mendatang. Oke, selanjutnya pada bagian refleksi, selama pembuatan dan pengujian smart locker ini ditemukan beberapa kendala teknis. Di antaranya ada masalah pada solenoid, relay, server, keypad, LED, dan lain sebagainya. Nah, dari masalah-masalah tersebut ada beberapa yang telah diselesaikan. Di antaranya yang pertama, dengan memberikan delay untuk pengiriman data dan penerimaan data dari server ke web dan dari server ke ESP. Yang kedua ada menambahkan perintah print pada ESP untuk mempermudah kelompok kami melakukan debugging pada kodenya. Dan yang terakhir menambahkan fitur buka paksa pada web apabila terjadi kendala pada keypad ataupun yang lainnya, sehingga locker tetap bisa terbuka. Nah, improvement atau perbaikan yang dapat dilakukan tapi kita masih belum melakukannya. Yang pertama adalah mengganti lampu LED dengan LCD supaya indikator untuk memasukkan sandi ataupun ketika itu benar maupun salah lebih jelas lagi bagi orang yang tidak terlalu paham tentang smart locker ini. Nah, yang kedua ada penambahan notifikasi untuk mempermudah pemantauan, itu bisa dari WhatsApp ataupun Line. Selanjutnya yang terakhir mengganti tipe keypad dengan yang responsif. Untuk saat ini keypad kita berbentuk stiker dan itu terkadang kurang responsif, jadi sebaiknya bisa diganti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan untuk perhatiannya terima kasih.